Hola amigos parantos kumaha mangos, balik lagi di Gekin Movie sama Mimin yang kali ini akan membawakan sebuah alur cerita anime yang rilis pada tahun 2016 lalu. Anime berjudul Big Order ini menceritakan tentang seorang anak yang dituduh sebagai penghancur dunia dengan kekuatannya. Oh iya, dari voting kemarin Mimin lihat banyak yang setuju Mimin bawain serial Kingdom ya. Oke, setelah ini kita akan lanjut dengan alur cerita tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dimulai di sebuah sekolah, di mana seorang guru sedang membacakan sejarah dunia yang katanya 10 tahun lalu bumi tiba-tiba hancur, yang penyebabnya bahkan belum diketahui sampai saat ini. Ia juga membahas sejak kehancuran banyak manusia yang disebut dengan order bermunculan, di mana order adalah manusia yang mampu mengubah keinginannya menjadi kekuatan yang dahsyat, membuat sang guru berpendapat jika kehancuran dunia merupakan ulah dari salah satu order tersebut. Mendengar itu, salah satu murid bernama Hoshimiya Eiji seperti nggak tertarik mendengar pembahasan sang guru dan meminta izin pulang lebih dulu dengan alasan sakit. Anehnya dalam perjalanan Eiji bilang jika kehancuran dunia 10 tahun lalu terjadi karena keinginannya yang ternyata anak ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak order. Di sini kita juga akan ditunjukkan jika para penduduk nggak suka dengan kehadiran para order. Sesampainya di rumah, Eiji tiba-tiba didatangi seorang gadis aneh yang ia sebut dengan nama Daisy. Eiji lalu mengingat kejadian 10 tahun lalu di mana waktu itulah ia pertama kalinya bertemu dengan si Daisy yang katanya gadis itulah yang membuat si Eiji menjadi seorang order. Anehnya, Daisy kemudian berkata jika 10 tahun lalu bukan kekuatan Eiji lah yang membuat dunia hancur dan ia pun lalu pergi begitu aja. Eiji terlihat bingung dan berkata dalam hati rasanya ia emang mengharapkan kehancuran dunia pada 10 tahun lalu. Setelahnya, Eiji pun menemani adiknya yang bernama Sena di rumah sakit karena emang si Sena ini udah sejak lama dirawat di sana. By the way, Eiji dan Sena ini merupakan anak yatim piatu yang kedua orang tuanya udah meninggal ya guys. Nggak lama, Eiji menonton berita di televisi yang memberitakan seorang order telah ditangkap karena mencoba membuat kecelakaan di jalanan. Hingga nggak diduga, Sena lalu bertanya jika Eiji seorang order harapan apakah yang ingin ia kabulkan. Yang Eiji jawab tentu meminta kesembuhan adiknya itu. Sementara Sena sendiri, jika ia menjadi seorang order, gadis itu menginginkan bisa hidup bersama Eiji selamanya dan juga meminta agar orang tua mereka bisa hidup kembali. Keesokan harinya saat di sekolah, sang guru mengenalkan seorang murid baru di kelas Eiji, yaitu gadis bernama Kurenai Rin. Anehnya saat Eiji pulang sekolah dan sampai di rumahnya, si Rin tiba-tiba aja ada di sana yang Rin bilang ia tinggal di apartemen itu juga. Dan Rin meminta bantuan Eiji untuk meminjam teleponnya karena katanya Rin udah nggak sengaja menghilangkan kunci rumahnya. Tapi nggak diduga saat Eiji mencoba membuka pintu, Rin tahu-tahu menyetrum si Eiji sampai nggak sadarkan diri. Setelahnya, Rin membawa Eiji masuk dan memberitahu kalau ia udah diberi tugas oleh atasannya untuk menghabisi Eiji yang merupakan seorang order penghancur dunia. Di samping itu, Rin emang juga punya dendam pribadi karena orang tuanya meninggal pada kehancuran 10 tahun lalu. Rin pun langsung menusuk lengan Eiji dan mencoba menghabisi anak itu, namun gak diduga lengan Eiji tiba-tiba mengeluarkan sebuah simbol di mana pedang yang dipegang si Rin tadi tahu-tahu berpindah menusuk perut Rin sendiri. Eiji yang ketakutan karena mengira udah menghabisi Rin pun bersembunyi di sebuah kuil. Hingga scene berpindah ke suatu tempat di mana orang-orang di sana membahas mengenai Rin yang katanya udah melenceng dari tugas, membuat seorang pria berambut putih berkata jika mereka harus tetap melanjutkan operasinya. Balik lagi pada Eiji yang memutuskan untuk menemui Sena di rumah sakit, walau anehnya saat itu suasana di sana nampak sangat sepi. Anehnya, Rin ternyata masih hidup dan menemui Eiji sambil membawa si Sena. Rin yang kejam langsung menusuk pundak Sena di hadapan Eiji dan kemudian membawa gadis itu pergi. Eiji yang kebingungan lalu kembali ditemui oleh Daisy yang memberitahu anak itu kalau Rin juga merupakan seorang order, di mana gadis itu punya kekuatan untuk meregenerasi tubuhnya menjadikan Rin manusia abadi.
Di sini juga terbongkar jika Eiji ternyata lupa pada kekuatannya sendiri, amigos. Maka dari itu Daisy tertarik pada Eiji karena ingin melihat anak itu kembali mengingat apa yang ia harapkan dulu dan tertarik untuk melihat Eiji menggunakan kekuatannya juga. Daisy lalu menyentuh tangan si Eiji membuat lambang yang tadi muncul lagi. Setelah itu Eiji pun pergi ke tempat Rin membawa Sena sambil mengingat harapannya 10 tahun lalu. Yang Eiji bilang dulu ia sangat suka menonton sebuah acara anak-anak dengan salah satu tokoh seorang ranger jahat yang ingin menguasai dunia. Walau orang-orang membenci tokoh tersebut, Eiji malah menyukainya dan ingin seperti sang ranger. Karena bagi Eiji, si ranger jahat ingin menguasai dunia untuk menciptakan kedamaian. Bersamaan dengan itu, Rin yang ada di sana juga memerintahkan banyak prajurit untuk menghabisi Eiji, walau hebatnya Eiji sama sekali nggak terkena tembakan tersebut. Di sini kita akhirnya ditunjukkan kekuatan Eiji yang sesungguhnya, di mana anak itu bisa membuat wilayahnya sendiri, dan semua orang atau benda yang masuk dalam wilayahnya tersebut, dan tertusuk oleh makhluk yang ada di belakang Eiji, maka orang itu akan menuruti semua permintaan si Eiji, guys. Eiji pun langsung memerintahkan makhluk di belakangnya untuk menusuk Rin dengan sebuah permintaan di mana Eiji menginginkan Rin nggak bisa keluar dari wilayah Eiji seumur hidupnya, yang berarti selama sisa hidupnya Rin harus tetap ada di dekat Eiji. Nggak hanya itu, Eiji juga membuat permintaan agar Rin nggak bisa melukai dirinya dan juga Sena, di mana kekuatan Eiji terbukti karena saat Rin akan menebas anak itu, si Rin malah bersujud di hadapan Eiji. Rin yang kecewa karena seumur hidupnya ia cuma ingin balas dendam pada Eiji auto menangis, membuat si Eiji berkata Rin mungkin bisa memulai hidup baru dan mencoba untuk jatuh cinta. Konyolnya Eiji bilang jika ia akan menikahi Rin dan gak sengaja membuat kata-kata itu menjadi sebuah permintaan, yang tentu setelah mendengarkan permintaan si Eiji, Rin yang tadinya sangat membenci anak itu berbalik jadi jatuh cinta dengannya. Sialnya saat Eiji lengah lalu muncul teman Rin yang bernama Frank dan berhasil menangkap Eiji dari belakang. Eiji yang berhasil ditangkap ditahan di sebuah tempat bernama kantor pemerintahan kota Zaifu. Walau anehnya belum lama Eiji ada di sana, para penjaga tiba-tiba pada meninggoy. Yang ternyata si Rin yang masih terpengaruh dengan kekuatan Eiji dan jatuh cinta pada anak itu datang untuk membebaskan pujaan hatinya tersebut. Di sebuah jalan bercabang, Rin menyuruh Eiji mengambil jalan kiri agar bisa keluar dari tempat itu, namun Eiji malah berniat mengambil arah kanan karena ia tahu Sena yang ditangkap juga berada di sana. Rin mencoba menghentikan Eiji karena itu terlalu berbahaya, namun Eiji bersikeras membawa Sena pulang karena ternyata Sena yang punya penyakit parah, sisa hidupnya hanya tinggal 6 bulan lagi. Yang tentu Eiji ingin terus bersama adiknya itu selama sisa hidupnya. Walau di sini kita akan diperlihatkan sebuah flashback jika Sena sebenarnya bukan adik kandung Eiji. Karena dulu ayah Eiji yang merupakan seorang duda dan punya anak Eiji menikah dengan seorang janda yang punya anak Sena, amigosku. Mendengar penjelasan Eiji itu, Rin pun akhirnya bersedia membantu untuk menyelamatkan Sena. Keduanya lalu berhasil menemukan tempat Sena berada walau ruangan itu ternyata dijaga oleh Fran. Keduanya pun langsung berniat untuk berduel dengan mengeluarkan kekuatan masing-masing walau nggak diduga seorang pria lalu datang di mana pria itu punya kekuatan untuk membuat perdamaian dan barang siapa yang ada di wilayahnya nggak ada satupun dari mereka yang diizinkan memulai serangan. Maka dari itu Eiji juga Fran jadi berhenti bertarung. Setelahnya muncul beberapa orang lain yang Rin bilang mereka adalah 10 pemimpin tertinggi di kantor pemerintahan kota Zaifu. Walau anehnya orang-orang itu kemudian malah menyelamati Eiji yang mereka bilang udah lulus dari ujian. Kita pun lalu akan diperkenalkan satu persatu ke 10 order pemimpin tempat itu, yang adalah tangan ke-10 Sun dan Ayahito, tangan ke-9 Kunomari, tangan ke-8 Minamoto Nene, tangan ke-7 Samoku Kudo, tangan ke-6 Lorin Wright, tangan ke-5 Nehara Taikei, tangan ke-4 Io, tangan ke-3 Hiragi Yoshitsune, tangan ke-2 Narukami Benkei, dan terakhir si tangan pertama Fuwaraido. Si tangan ketiga Hiragi kemudian memberitahu Eiji jika mereka sedang merawat Sena, di mana Fran menggunakan kekuatan penghenti waktunya untuk adik Eiji tersebut. Hiragi juga memberitahu emang dari awal mereka cuma ingin menguji kekuatan Eiji. Walau si Rin yang udah diutus melakukan tugas tersebut ternyata punya dendam pribadi dan malah mencoba menghabisi Eiji beneran. Di sini alasan ke-10 order tersebut membawa Eiji ternyata untuk menjadikan anak itu seorang raja dari dunia baru yang akan mereka bentuk. Yang Hiragi bilang sejak kehancuran 10 tahun lalu, seluruh wilayah udah bergabung menjadi satu pemerintahan di bawah naungan PBB. Dan karena itu Hiragi juga ke-10 order ingin melakukan kudeta terhadap kekuasaan PBB tersebut. Sialnya Hiragi ternyata punya niat jahat karena ia bilang Eiji cuma akan dijadikan boneka untuk memimpin dunia baru dan mengancam jika Eiji menolak maka Sena nggak akan disembuhkan.
Keesokan harinya, Eiji pun diajak rapat oleh ke-10 order dan di sini walau akan menjadi raja, justru Eiji lah yang akan dikirim ke medan pertempuran untuk merebut sebuah daerah bernama Yamaguchi. Eiji sempat nggak setuju dengan strategi ke-10 orang itu, namun kata-katanya sama sekali nggak didengar oleh mereka. Eiji pun akhirnya mau nggak mau menjalankan misi ditemani oleh Rin dan beberapa prajurit untuk menyusup ke daerah Yamaguchi. Sialnya, belum lama berada di sana, bangunan itu tiba-tiba roboh. Yang parahnya, para prajurit malah meninggalkan Eiji juga si Rin, namun nggak diduga si tangan keempat Io tiba-tiba muncul dan dengan kekuatan meramalnya, Io bisa menunjukkan jalan yang benar, membuat ketiganya berhasil keluar dengan selamat. Dalam perjalanan, Eiji yang terganggu dengan pita yang digunakan Io mencoba menyentuhnya, membuat Io tiba-tiba histeris karena katanya jika pitanya disentuh seorang pria, maka si Io ini bisa hamil, amigos. Sementara itu, di sisi lain terlihat jika para prajurit udah berhasil dijatuhkan oleh sebuah golem raksasa berjuluk si Batu Dewa. Dan setelah itu, sang golem pun berhasil menemukan keberadaan Eiji. Beruntung, Eiji dan Io masih sempat bersembunyi walau kaki Io ternyata terluka akibat serangan tadi, membuat Io terjatuh dan di sini Eiji secara refleks menarik pita milik si Io. Kata-kata Io tadi ternyata nggak bercanda, amigos, karena ia tiba-tiba mengandung setelah pitanya disentuh Eiji. Di sisi lain, Rin ditemui oleh pemilik si Batu Dewa yang bernama Kagekyo yang ujuk-ujuk mengajak Rin bekerja sama untuk menghabisi Eiji, karena ia tahu Rin punya dendam pada anak itu. Nggak hanya itu aja, alasan mereka harus cepat menghabisi Eiji karena saat ini PBB udah bersiap meluncurkan nuklir ke kota Yamaguchi dan rela menghancurkan satu kota cuma demi menghabisi Eiji seorang. Shin lalu berpindah pada Eiji yang membawa Io ke rumah sakit terdekat karena gadis itu akan melahirkan. Balik lagi pada Rin yang menolak bekerja sama dengan alasan ia akan menghabisi Eiji dengan tangannya sendiri. Rin pun auto menyerang Kagekyo walau sial wanita itu bisa membuat tubuh Rin menjadi batu. Bersamaan dengan itu, rudal nuklir pun udah diluncurkan dan langsung mengarah ke tempat Eiji berada. Eiji yang saat itu berada di rumah sakit diperingatkan oleh tangan ke-9 Kunomari tentang rudal yang diluncurkan oleh PBB. Namun sial, saat ia akan membawa Io pergi, si Kagekyo bersama Batu Dewanya datang ke sana juga. Kagekyo pun menghasut para penduduk yang ada di sekitaran rumah sakit dan memberitahu mereka jika Eiji, sang penghancur dunia 10 tahun lalu ada di tempat itu, dan tentu hal tersebut membuat mereka sangat marah. Bahkan suster yang awalnya baik dan merawat Io berubah drastis dengan menusuk tubuh si Eiji dari belakang. Kagekyo lalu mendapat telepon dari seseorang yang selama ini memberitahunya informasi tentang Eiji dan semua pasukan yang menyerang Yamaguchi. Makanya dari awal si Kagekyo bisa tahu keberadaan mereka semua. Mengejutkannya, orang yang udah membocorkan rahasia tersebut adalah si tangan ke-10 Ayahito yang saat itu berada di tempat Rin. Rudal pun semakin dekat dengan lokasi Eiji membuat sang order menggunakan kekuatannya untuk menguasai Kagekyo dan semua penduduk agar mau bekerja sama dengannya. Karena Kagekyo udah dikuasai, otomatis si Batu Dewa pun kini berada di bawah kendali Eiji. Eiji langsung menaiki Batu Dewa untuk mengendalikan gravitasi, walau rencananya gagal karena rudalnya sama sekali nggak melambat. Beruntung si Batu Dewa membantu Eiji dan menahan jatuhnya rudal tersebut, hingga kemudian si tangan kedua Narukami Benkei datang membantu Eiji menghancurkan rudalnya dengan sekali serang. Benkei berkata jika Hiragi lah yang udah memerintahkannya ke sana, karena pria itu bilang untuk sementara mereka nggak bisa kehilangan Eiji dulu. Sialnya, PBB malah meluncurkan rudal kedua dan kali ini nggak hanya Benkei, karena si tangan ke-6 Lorin Reich juga datang untuk membantu. Nggak lama, tubuh golem yang tadi udah berhasil menahan satu rudal tiba-tiba mengalami sedikit kehancuran di mana batunya hampir menimpa para penduduk. Namun si Eiji menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka. Melihat hal itu, Kagekyo pun merasa bingung kenapa Eiji yang udah dibenci malah mau menyelamatkan mereka semua. Di sisi lain, rudal udah semakin dekat walau nggak diduga si Ayahito yang udah membocorkan rahasia pada Kagekyo malah membawa Rin ke sana untuk membantu Eiji. Rin pun langsung menggunakan kekuatannya untuk meregenerasi tubuh Batu Dewa, dan saat rudalnya berhasil ditahan, Benkei lagi-lagi membuatnya hancur. Setelah itu kita akhirnya ditunjukkan kebenaran kalau Ayahito ternyata adalah agen ganda yang cuma berpura-pura membantu pihak PBB. Hiragi yang pintar ternyata cuma membuat pengalihan dengan menjalankan misi di Yamaguchi agar orang-orang PBB fokus mengincar si Eiji, karena tujuan mereka sebenarnya adalah menculik seorang order bernama Hiraki, di mana kekuatan anak itu katanya bisa menetralisir nuklir. Keesokan harinya, saat udah kembali ke markas, Eiji dibuat terkejut karena Hiragi mengeluarkan Sena dari kapsulnya. Yang Hiragi bilang itu karena mulai sekarang, Sena akan mendapatkan perawatan yang sesungguhnya.
yang katanya di daerah Izumo ada order bernama Kami Musubi yang punya kekuatan menyembuhkan penyakit apapun. Namun sebelum mencari order tersebut, Hiragi memerintahkan Eiji untuk menaklukkan daerah Hiroshima terlebih dahulu. Eiji yang bisa menguasai udara terbang menuju Hiroshima bersama Lorin, di mana pria itu bilang Hiroshima adalah daerah spesial yang bahkan PBB nggak bisa menguasainya. Karena dulu para Yakuza berjuang melawan PBB di kota itu. Tapi Eiji berkat kekuatannya bisa menguasai para Yakuza tersebut. Keesokan harinya lagi, Eiji berjalan-jalan bersama Rin di Hiroshima yang udah ia kuasai. Kacaunya saat Rin berniat membeli makanan, ia tiba-tiba didatangi seorang pria yang bisa melepaskan kekuatan Eiji yang selama ini mengikat gadis itu. Di sisi lain, Eiji sedang dikejar-kejar oleh para Yakuza, membuatnya bingung kenapa orang-orang itu nggak terikat dengan perintahnya. Sampai ia lalu didatangi pria tadi yang ternyata seorang agen dari organisasi bernama Unigm, dan pria itu bernama Hattori Hanzo, yang berkata jika ia punya kekuatan untuk menguasai tubuh orang lain. Nggak lama, Rin yang udah terbebas dari pengaruh Eiji lalu datang dan langsung menyerang, membuat satu lengan Eiji terputus. Beruntung Benkei dan Io datang di saat yang tepat. Si Benkei langsung berhadapan dengan Rin, walau nggak lama Rin berhasil menebasnya dan ia pun lalu menyerang Io. Eiji yang marah karena ia tahu Rin udah dikendalikan oleh Hattori menguasai sebuah batu untuk menyerang tubuh agen Unigm tersebut. Namun mengejutkannya saat itu tubuh Hattori ternyata udah dikendalikan dari jarak jauh, membuatnya nggak merasakan kesakitan. Eiji berhasil ditangkap hingga nggak diduga Hiragi juga datang ke tempat itu. Di sana kita akan diperlihatkan kekuatan Hiragi, di mana dengan mengucapkan luka di tubuh Beneki dan luka yang diderita Io hanya bohongan, keduanya auto sembuh seketika. Begitupun Eiji, saat Hiragi bilang Eiji yang tertangkap dan lukanya tadi hanya bohongan, si Eiji tahu-tahu terbebas dengan tangan yang kembali utuh. Kedatangan Hiragi membuat Hattori melarikan diri dari sana bersama Rin, sampai si Desi muncul dan memberitahu Eiji jika yang menguasai Hattori dan Rin gak lain adalah ayah kandung Eiji yang bernama Hoshimiya Genai. Mendengar itu, Eiji bilang jika ayahnya udah meninggal pada peristiwa kehancuran 10 tahun lalu. Setelahnya, Eiji dan Io diutus ke Izumo karena Desi bilang Genai juga menuju ke tempat itu. Di sini terlihat sekali jika Io jadi jatuh cinta pada Eiji akibat peristiwa yang lalu. Mereka pun lalu menuju ke sebuah gua dan tahu tentang tempat itu berkat ramalan Io, di mana di sana mereka pun berhasil menemukan keberadaan si Kami Musubi. Eiji langsung meminta wanita itu menyembuhkan Sena, namun gak diduga agen Unigm lain yang bernama Fumai menyerang tempat itu untuk menghabisi si Kami Musubi. Fumai langsung mengeluarkan kekuatan airnya, walau gak pakai lama malah ia yang dengan mudah bisa dikalahkan. Namun gak diduga datang agen Unigm lain yang tiba-tiba menebas tubuh Kami Musubi dan Fumai sampai terbelah jadi dua bagian. Sekembalinya ke markas, Eiji auto meminta Hiragi untuk menghidupkan Kami Musubi agar bisa menyembuhkan Sena. Namun Hiragi bilang kekuatannya gak berlaku karena kematian wanita itu udah terlalu lama. Gak sampai di situ aja, Hiragi juga meminta Eiji sementara mundur dan gak melanjutkan tugasnya dengan alasan Gena yang menyebabkan kehancuran dunia 10 tahun lalu udah mulai bergerak lagi. Di sini akhirnya terbongkar jika dulu Hiragi dan Genai bekerja sebagai peneliti dan merupakan sahabat baik, yang padahal saat itu Genai merupakan atasan dari Hiragi. Waktu itu Genai berhasil membuat sebuah alat bernama Vekon, di mana alat itu adalah cikal bakal bagi umat manusia dapat mengubah keinginan menjadi sumber kekuatan. Hingga suatu hari Genai yang terobsesi ingin membuat alat yang bisa menjadikan keinginan sebagai kekuatan yang lebih besar, mengembangkan Vekon milik Genai dan berhasil menciptakan alat itu lewat tubuh seorang gadis yang kemudian ia beri nama Desi. Setelahnya, Genai dengan sengaja melepaskan Desi untuk mengabulkan keinginan banyak orang, dan setelah itu lalu terjadilah kehancuran dunia. Setelahnya, Unigm pun mengirim seorang agen bernama Momotaro untuk menyusup ke markas Hiragi dengan misi ingin menculik Sena. Hiragi yang tahu markasnya udah dibobol lalu mengirim Mari untuk melawan Momotaro, walau sialnya pria itu selalu bisa aja menghindar. Setelah Mari gagal, giliran Lorin yang turun tangan, walau malah ia yang berhasil dijatuhkan oleh si Momotaro. Parahnya, saat Hiragi dan timnya fokus pada Momotaro, Genai ternyata udah menguasai tubuh Frank yang saat itu berhasil membawa Sena. Frank membawa Sena ke sebuah kapal di mana di sana Hattori dan Rin udah menunggu mereka. Kejamnya, setelah tugas selesai, si Hattori malah berniat menghabisi Frank.
Balik lagi ke markas yang saat itu Hiragi memberitahu Eiji kalau mungkin Genai menculik Sena cuma untuk memancing Eiji keluar aja. Tapi Eiji yang otaknya cuma dipenuhi keinginan untuk menyelamatkan adiknya nggak peduli pada hancurnya dunia yang akan dibuat Genai. Eiji pun dibantu oleh kekuatan teleportasi Ayah Hito untuk pergi ke sebuah pulau bernama Awaji. Balik lagi ke Frank yang udah terpojok oleh Hattori dan pasukannya, hingga nggak diduga Sena dengan berani mendekati posisi Frank. Sena berkata pada semua orang jika mulai saat ini Frank akan jadi pelindungnya, membuat Hattori nggak jadi menghabisi pria tersebut. Setelah sampai di daratan, Sena dibawa menemui Genai langsung di hadapan banyak awak media, di mana Genai langsung memeluk Sena dan membisikkan sesuatu pada gadis itu. Sena lalu mengingat wajah ayahnya saat masih hidup dan karena wajah Genai nggak mirip, ia pun mengira Genai adalah seorang penipu. Karena di sana banyak wartawan, Sena pun auto membongkar kehancuran dunia 10 tahun lalu, yang katanya itu bukan salah Eiji, melainkan salah dari Genai. Genai nggak menyangkal jika emang penelitiannya lah yang udah membuat banyak order bermunculan. Namun ia bilang kehancuran dunia tetaplah salah dari kekuatan Eiji sendiri. Sialnya, Genai lalu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan Sena, membuat gadis itu membenarkan apa yang si Genai ucapkan tadi. Dan ternyata bisikan Genai pada Sena tadi merupakan perintah untuk mengendalikan gadis tersebut. Tanpa mereka tahu, Eiji dan Ayah Hito yang udah menonton siaran berita tadi udah berada di depan gedung pertemuan. Kocaknya, si Momotaro yang sebelumnya udah tertangkap di markas dikuasai oleh permintaan Sena dan membantunya menerobos ke tempat itu. Eiji pun akhirnya tiba di hadapan Genai walau sial anak buah Genai yang bernama Jubei memotong tempat pertemuan itu dari luar, membuat Eiji yang berada dalam garis potongannya harus kehilangan kaki dan juga lengannya. Genai lalu memberitahu Eiji jika 10 tahun lalu ia menggunakan Sena untuk membuka sebuah gerbang yang bisa menghancurkan dunia, hingga setelahnya ia pun membawa Sena pergi dari sana. Eiji lalu tersadar dengan tangan kaki yang terborgol. Di sana ia ditemani Io yang memberitahu jika Hiragi lah yang udah menyatukan kembali tangan dan kaki Eiji. Di sini Io bertugas menjaga Eiji agar nggak kabur sementara Hiragi dan yang lainnya akan berjuang melawan Genai. Namun Io yang emang dasarnya udah baper sama Eiji bisa diyakinkan dengan mudah dan mau membebaskan pujaan hatinya itu. Io kemudian menunjukkan foto keluarga Eiji karena selama ini si Eiji selalu menyangkal jika Genai adalah ayahnya. Eiji pun mencoba mengingat hari di mana ayahnya meninggal walau ia tiba-tiba terlihat kesakitan. Dan di sini akhirnya terbongkar jika selama ini ingatan Eiji udah diubah oleh sebuah alat di kepalanya. Sementara itu, di sisi lain penyerangan ke markas Genai udah dimulai dengan Lorin dan Ayah Hito yang memimpin pasukan untuk menggempur wilayah tersebut. Di sisi lain lagi, Mari mencoba menerobos masuk lewat jalan bawah tanah, namun ia malah ketahuan oleh salah satu order anak buah si Genai. Saat markasnya diserang, Genai dengan santai membawa Sena ke sebuah tempat di mana di sana ada sebuah benda yang Genai sebut dengan gerbang. Dan di sini kita akhirnya ditunjukkan kebenaran jika ingatan Sena juga udah diubah oleh benda yang sama dengan yang berada di kepala Eiji. Di mana dulu Sena merupakan order pertama yang diciptakan oleh Genai dan ia jugalah penyebab hancurnya dunia saat Genai meminta Sena membuka gerbang tersebut untuk suatu tujuan. Balik lagi ke Mari yang hampir tewas oleh anak buah si Genai, beruntung Eiji dan Io terbang ke sana dan datang dengan tepat waktu ke tempat Mari berada. Singkat cerita, Eiji pun akhirnya sampai di tempat Sena dan bertemu dengan Genai yang mengatakan sebelumnya Sena udah setuju membantu semua rencananya. Genai lalu mengungkap rencananya mengapa ia sangat ingin membuka gerbang yang ia bilang di balik gerbang itu ada dunia lain yang disebut dunia mental, dan jika gerbangnya terbuka maka semua manusia yang ada di dunia ini otomatis akan menjadi order seluruhnya. Dan jika itu terjadi, Genai percaya kalau Eiji dan Sena akan mendapatkan dunia indah yang selama ini mereka inginkan. By the way guys, dulu saat Genai berniat membuka gerbang menggunakan kekuatan Sena, gerbangnya malah rusak dan bukannya berhasil mengubah seluruh manusia jadi order, Genai malah menyebabkan hancurnya dunia. Genai lalu mengajak Eiji bergabung dan membantu misinya, namun Eiji nggak setuju pada rencana mustahil ayahnya itu. Ia pun menolak ajakan Genai dan berencana menyadarkan Sena, walau nggak diduga Sena malah menusuk tubuh Eiji karena ternyata gadis itu bener-bener yakin kalau rencana Genai akan berhasil. Eiji pun terjatuh dari sana walau nggak diduga Rin yang berhasil menyusup ke tempat itu juga lalu menyelamatkan Eiji.
Di sini Eiji akhirnya meminta bantuan Rin untuk menggabungkan kekuatan mereka, dan ternyata rencana keduanya berhasil di mana gabungan kekuatan Rin dan Eiji bisa mengalahkan Genai. Hingga setelahnya Sena pun juga tersadar atas kesalahannya. Di akhir film, kita akan ditunjukkan Eiji, Sena, dan Rin kembali ke kehidupan normal mereka. Eiji udah nggak dibenci sebagai penghancur dunia lagi, karena semua orang udah tahu jika yang terjadi selama ini merupakan perbuatan Genai, dan dengan itu film pun berakhir. Oke, karena filmnya udah habis, gue gak undur-undur, dan gak yakin movie pamit. Bye-bye!